Bojan Hodak ataupun manajemen Persib jelas memiliki alasan yang masuk akal dan tentunya demi kebaikan Persib Bandung itu sendiri. Di sisi lain, manajemen kekeh ingin menambah pemain, tapi di sisi lain Bojan Hodak juga bilang kalau skuad yang ada sekarang sudah sangat cukup. Bahkan Bojan Hodak bilang kalau saya akan menutup pemain yang datang, dalam tanda kutip ya, menutup. Dan juga Bojan Hodak bilang kalau skuad yang ada sekarang aja bahkan berlebih, harus masih ada beberapa pemain yang dipinjamkan atau juga dijual. Lalu alasan manajemen apa? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh sealam dunia, sebelum saya membahas tentang kenapa alasan manajemen ingin sekali ngambil pemain si misterius ini, karena tentu itu juga pasti demi kebaikan Persib Bandung itu sendiri. Nah, sebelumnya saya menghimbau kepada bobotoh kalau santai aja, ini tuh pembahasan tentang ya anak tongkrongan para pecinta Persib lah ya. Ini bukan hal yang menjadikan konflik dan segala macamnya, enggak. Ini adalah hal yang bumbu-bumbu aja lah dalam sebuah organisasi gitu kan, karena sejatinya berbeda pandangan itu hal yang wajar gitu. Bojan Hodak mempunyai pandangan, manajemen juga memiliki pandangan. Salah satu perbedaannya mungkin karena Bojan Hodak menganggap kalau sekarang persiapan Persib Bandung itu udah bisa dibilang sempurna. Mereka udah mengalami beberapa kali latihan, bahkan juga udah ikut Piala Presiden, udah ikut juga udah melakukan juga laga internal Persib Bandung, yang dimana pemain semua udah komplit ketika laga internal, yang otomatis adaptasi pemain, chemistry pemain juga sekarang udah cukup, dan bisa dibilang juga setiap lini udah bisa dibilang mumpuni lah gitu kan, entah itu pemain utama ataupun juga pemain pelapis, walaupun ya ada juga beberapa posisi yang bisa dibilang bobotoh masih khawatir lah. Salah satunya mungkin di lini belakang, khususnya bek kanan dan juga center back, karena dianggap Papa Victor, Ahmad Juprianto atau juga Kakang ini belum terlalu matang karena masih muda, sementara Jupe dan juga Papa Victor dianggap udah habis. Takutnya kalau seandainya Nick dan Gustavo benar-benar tidak bisa bermain keduanya, akan agak kerepotan bagi pelapisnya, terutama kalau melawan tim-tim besar. Dan bek kanan, walaupun memang sekarang kita udah ada tambahan bukan Abdul Aziz, maksud saya Robby Darwish dan juga Rahmat Irianto bermain di situ, bobotoh juga menganggap, bahkan termasuk saya juga, masih harus ada satu pemain lagi yang bisa melapis Hen dan Robby Darwish yang memiliki kualitas di atas mereka gitu kan. Nah, walaupun memang seperti itu, tapi Bojan Hodak tetap pede dengan skuad yang ada dan menganggap siap untuk berperang di BRI Liga 1 atau juga di Piala Asia. Nah, statement Coach Bojan Hodak sebenarnya udah keluar sebelum pesta rakyat, sebelum diumumkannya para pemain resmi Persib Bandung. Kalau Bojan Hodak menganggap udah cukup lah skuadnya, bahkan Bojan Hodak menutup katanya pemain yang baru masuk. Oke, kalau seandainya ada pemain baru, asalkan pemain baru itu grade A. Kenapa grade A? Karena tujuannya agar lebih mudah adaptasi dengan skuad yang udah dilatih sedemikian rupa oleh Coach Bojan Hodak untuk melawan PSBS Biak, khususnya di laga perdana sekaligus pembuka gitu kan. Jadi kalau seandainya ada pemain yang masuk dan pemain itu memiliki kualitas, kan enak, adaptasinya nggak terlalu lama lagi gitulah. Walaupun ya Bojan Hodak juga menyarankan kepada manajemen kalau seandainya mau nambah pemain, lebih baik nanti aja di bursa transfer putaran kedua gitu kan. Dan juga Bojan Hodak menganggap bahwa pemain sekarang yang ada itu cukup banyak katanya. Bahkan Bojan Hodak menyarankan untuk meminjamkan atau menjual beberapa pemain. Walaupun kita tahu sekarang udah ada Jalnando dan juga Reki Rahayu yang dipinjamkan. Bahkan Bojan Hodak juga berencana untuk kembali meminjamkan Azikri dan juga Paris katanya. Kita tahu memang Azikri ini sangat potensial, bahkan bobotoh juga bisa menilai kualitasnya bagus. Tapi yang jelas Bojan Hodak pasti memiliki penilaian lebih. Kenapa memutuskan untuk meminjamkan Faris atau juga Azikri ya? Karena Azikri mungkin posisinya di tengah dan ini sangat padat sekali untuk sekarang, dan mereka punya nama, punya kualitas, akan sangat sulit bagi seorang Azikri untuk bisa menembus skuad utama. Ada Adam Alis di situ, ada Rahmat Irianto, ada Deddy Kusnandar, ada Mark Klok, ada Delvino, ada juga Matteo Kocijan gitu kan.
Dan juga bahkan kabarnya seorang Mailson 5 juga bisa bermain sebagai playmaker. Beckham Putra juga posisi aslinya adalah pemain tengah juga. Jadi akan sulit untuk Azikri masuk ke skuad utama. Itu mungkin yang menjadi salah satu alasan Bojan Hodak lebih baik dipinjamkan agar mendapatkan menit bermain. Nah, Persib Bandung juga nggak mau asal minjamkan, karena Persib Bandung juga berpikir jangka panjang. Nah, jangka panjang ini nanti akan bersinggungan dengan alasan manajemen kenapa ingin mendatangkan pemain baru yang misterius sekarang, karena jujur aja Bobotoh, pemain itu sangat rapat sekali masalah negosiasinya ya, walaupun ada banyak rumor, tapi kalau kita mau bilang benar atau enggak, ini sangat-sangat rapat. Nah, contoh Jalnando, Reki, kenapa dipinjamkan ke PSIS Jalnando? Karena Jalnando diberikan janji lah gitu oleh PSIS untuk mendapatkan menit bermain, dan itu Persib sangat senang sekali. Begitupun Reki, walaupun Reki kita belum tahu apakah ke Persik Kota atau juga Persita Tangerang, tapi intinya setiap dipinjamkan Persib Bandung ingin mereka mendapatkan menit bermain, termasuk juga Azikri. Azikri memiliki potensi sekali gitu kan di masa mendatang. Dia juga masih sangat muda gitu loh. Jadi Persib Bandung berpikir panjang jika seandainya nanti para skuad Persib Bandung udah pensiun atau juga hengkang dari Persib, karena kita tahu kan rata-rata pemain paling tua sekarang di BRI Liga 1 Persib Bandung loh yang paling tua. Jadi kalau seandainya regenerasinya tidak siap, maka ya Persib juga harus siap untuk nantinya keteteran gitu kan, walaupun ya masih bisa beli dan segala macamnya karena keuangannya tinggi, tapi mungkin tidak melulu seperti itu. Persib juga harus bisa memikirkan pada akhirnya para pemain muda yang ada saat inilah yang akan menggantikan tulang punggung pemain-pemain yang ada sekarang. Nah, tujuan manajemen ngambil si pemain misterius sekarang yang katanya Sadil lah atau siapalah, itu karena tujuannya adalah investasi jangka panjang. Itu yang pertama. Persib, saya udah bahas di beberapa pembahasan, kalau Persib itu nggak neko-neko ke pemain lokal. Kita tahu kalau pemain asing dibatas lah gitu, harus sekian, gajinya harus, nilai kontraknya sekian, biaya transfernya sekian. Tapi ke pemain lokal, kita lihat Adam Alis, kita lihat Dimas Derajat, itu jor-joran banget. Nebus Dimas Derajat itu mahal banget. Kualitas timnas gitu kan, dengan kontrak 3 tahun. Adam Alis walaupun masih dipinjam, tapi opsi perpanjangannya nggak 1 tahun, 2,5 tahun. Itu menandakan Persib sangat concern di pemain lokal. Nah, ini juga si pemain lokal yang masuk, kemungkinan Persib memikirkan itu untuk jangka panjang, karena jika jangka panjang itu akan sangat berguna bagi Persib Bandung, apalagi kalau pemainnya memang memiliki kualitas, sehingga ya akan mendapatkan kontribusi yang bagus bagi Persib, dan nantinya ada sisi-sisi bisnis lain yang lebih baik. Misalkan pemain ini, anggaplah kalau seandainya Sadil kan udah punya nama, Persib akan bisa tambah dipandang bagus, kekuatannya lebih hebat juga. Selain kekuatan kan pamornya juga akan bisa mengundang sponsor yang masuk juga mungkin nanti, bahkan mungkin rating TV juga bisa tambah besar gitu kan yang nonton, sehingga banyak pendapatan kepada PT PBB. Nah, itu menjadi salah satu alasan Persib Bandung kenapa akhirnya memutuskan untuk mendapatkan pemain si misterius ini. Dan saya rasa Bojan Hodak juga akhirnya kan mengungkapkan dia bisa menerima asalkan pemain itu pemain grade A. Siapakah pemain itu? Kita tunggu aja Bobotoh. Assalamualaikum.